Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengerjakan analisis regresi linear sederhana. Di sini saya telah menyiapkan data terkait motivasi belajar dan hasil belajar. Di sini respondennya terdapat 12 responden. Baik, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya telah menyiapkan. Langsung saja blok variabel X dan variabel Y. Kemudian kita copy, lalu masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Kemudian klik variabel view. Nah, untuk nama ini kita rubah X dan Y. Untuk desimalnya ini kita nolkan semuanya ya. Kemudian labelnya ini untuk variabel X itu motivasi belajar dan variabel Y-nya itu hasil belajar. Kemudian mentionnya ini skill semua. Nah, setelah seperti ini kita klik lagi data view. Lalu selanjutnya klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian motivasi belajar ini kita klik dan masukkan ke dalam kolom independen, dan hasil belajar ini kita masukkan ke dalam kolom dependen. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, untuk outputan yang pertama yaitu variabel intered atau removed. Nah, pada variabel intered atau removed ini, tabel di atas ini menjelaskan tentang variabel yang di-input, yaitu variabel motivasi belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakannya ini adalah metode enter. Kemudian selanjutnya pada outputan yang kedua yaitu tentang model summary. Nah, model summary ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Yaitu, nah nilai R ini yang ini sebesar 0,782 dari output di atas ini diperoleh nilai koefisien determinasinya yaitu R square. Nah, ini adalah R square sebesar 0,611 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar adalah sebesar 61,1%. Kemudian selanjutnya tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini menjelaskan dan memperoleh bahwa nilai F hitung yaitu ini nilai F hitungnya sebesar 15,733 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,03 dan 0,03 ini kurang dari 0,05 yaitu alfa dari F tabelnya, sehingga hal tersebut ini menjelaskan dan memprediksi bahwasannya ada pengaruh variabel independen motivasi belajar terhadap variabel dependen hasil belajar. Kemudian selanjutnya tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini diketahui nilai konstannya ini sebesar 27,650. Sedangkan nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,789. Sehingga dari data di atas ini didapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana 27,650 itu sebagai A, ditambah 0,789 ini sebagai B, kemudian X
Sehingga Y sama dengan A plus BX sama dengan 27,650 ditambah 0,789X. Keterangannya, konstan sebesar 27,650 mengartikan bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 27,650 dan koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar akan bertambah sebesar 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X, motivasi belajar, terhadap Y, hasil belajar adalah positif. Nah, sekian dari saya. Itu adalah tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengerjakan soal mengenai analisis regresi linier sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu selanjutnya, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian, motivasi belajar ini kita klik dan masukkan ke dalam kolom independen, dan hasil belajar ini kita masukkan ke dalam kolom independen. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, untuk outputan yang pertama yaitu variabel integrate atau removed. Nah, pada variabel integrate atau removed ini, tabel di atas ini menjelaskan tentang variabel yang di-input, yaitu variabel motivasi belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakannya ini adalah metode enter. Kemudian pada kemudian selanjutnya pada outputan yang kedua yaitu tentang model summary. Nah, model summary ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Yaitu, nah nilai R ini yang ini sebesar 0,782 dari output di atas ini diperoleh nilai koefisien determinasinya yaitu R square. Nah, ini adalah R square. Nah, ini adalah R square. Sebesar 0,611 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar adalah sebesar 61,1%. Kemudian selanjutnya tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini menjelaskan dan memperoleh bahwa nilai F hitung yaitu ini nilai F hitungnya sebesar 15,733 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,03 dan 0,03 ini kurang dari 0,05 yaitu alfa dari F tabelnya, sehingga hal tersebut ini menjelaskan dan memprediksi bahwasannya ada pengaruh variabel independen motivasi belajar terhadap variabel dependen hasil belajar. Kemudian selanjutnya tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini diketahui nilai konstannya ini sebesar 27,650. Sedangkan nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,789. Sehingga dari data di atas ini didapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana 27,650 itu sebagai A, ditambah 0,789 ini sebagai B, kemudian X, sehingga Y sama dengan A plus BX sama dengan 27,650 ditambah 0,789X. Keterangannya, konstan sebesar 27,650 mengartikan bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 27,650 dan koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar akan bertambah sebesar 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X motivasi belajar terhadap Y hasil belajar adalah positif.
Nah, sekian dari saya. Itu adalah tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengerjakan soal mengenai analisis regresi linier sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.